Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-88 kali ini, kita akan menuntaskan the rule of degrees of comparison, yaitu peraturan tingkat-tingkat perbandingan. Ya, teman-teman sudah punya gambaran, kalau bingung mau ngawur, enak atau more? Jangan ngawur teman-teman ya, nek mau ngawur pakai yang itu, rumus dasar. Tidak lebih dari 2 suku kata pakai dan s ya. Nah, tapi kalau lebih dari 2 suku kata, minimum 3 atau 4 harus pakai more dan most. Itu kalau rumus dasarnya. Nah, yang rumus detailnya kita sudah selesaikan 4 kan? Nah, pada video ke-88 ini kita tuntaskan 5 sampai 8. Nah, jadi teman-teman lain kali tahu persisnya ini pakai atau s. Jangan feeling ya teman-teman. Kalau feeling tuh kok gak enak ya. Loh, memang kalau salah itu tidak enak teman-teman. Tapi kalau tahu rumus persisnya, terutama bagi rekan-rekan guru, ya, jadi kalau muridnya tanya, kita jawabnya persis, tidak ragu-ragu. Nah, yang belajar juga yakin dia. Ya, seperti biasa, semoga Yonggi English School selalu memberikan inspirasi, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman lain jika dirasa perlu, dan bisa bertanya lagi di bagian komen atau langsung WA ke saya di nomor 081654525502. Well, my friends, please get ready. We will finish our rule of degrees of comparison. Okay? Video ke-88. Ya, ini kita masih di The Rule of Degrees of Comparison Part 2, ya, bagian kedua. Ini adalah peraturan tingkat-tingkat perbandingan. Teman-teman jangan keliru ya. Nanti setelah kita bagus dalam peraturan tingkat perbandingan, kita lanjutkan dengan the use, yaitu pemakaiannya. Kita tahu peraturannya, nggak bisa makainya kan percuma, ya. Nah, kita sekarang sampai pada rumus yang kelima. Ya, yang kelima ini untuk kata-kata sifat yang terdiri dari 2 suku kata, ya, terdiri dari 2 suku kata yang tidak berakhir huruf-huruf, masih ingat le, r, o, sam, y, ingat teman-teman ya, tidak berakhir dengan ini ya, tadi saya sebutkan le, r, o, nah ini ya, tidak berakhir huruf ini le, r, ya, ini selalu saya ingatkan, tidak berakhir dengan huruf le, r, o, sam, y ini ya. Nah, tetapi suku kata kedua yang mendapat tekanan harus memakai r dan s. Ingat teman-teman, dulu yang suku kata pertama sama ya, tidak berakhir dengan le, r, o, sam, y, tapi suku kata pertama yang mendapat tekanan, misalnya stupid. Nah, bacanya kan stupid. Tekanan pada suku kata pertama ya. Modest, tekanan pada suku kata pertama. Careful, pertama pakai more than most. Loh, jadi 2 suku kata itu ada yang pakai more than most, yaitu ya, tidak berakhir dengan le, r, o, sam, y, tapi suku kata pertama yang mendapat tekanan. Nah, sekarang ini enggak, suku kata kedua yang mendapat tekanan ya. Misalnya ini polite, bacanya light, bukan polite ya, bukan polite. Nah, bukan, tapi polite ya. Nah, ini menjadi politer, berakhir dengan e maka tambah r saja ya. Politest, sopan ya. Nah, kita lagi severe ya, bukan savior, bukan c, bukan, tapi severe. Tekanan pada ini ya, severe. Berakhir e kan, maka severest, severer, severest, yaitu keras atau berat, bengis ya, severe. Nah, ini lagi sincere ya, tulus, bukan bacanya bukan sincere tapi sincere. Tekanan pada suku kata kedua, sincerest, sincerer, sincerest ya, tulus, suci. Nah, jadi 2 suku kata itu hati-hati teman-teman ya. Iya ya. Jadi kalau tidak berakhir dengan le, r, o, sam, y tadi ya, perhatikan tekanan pada suku kata pertama atau kedua.
Kalau tekanan pada suku kata pertama memakai more than most, tekanan pada suku kata kedua memakai er dan s. Iya, ternyata banyak ya peraturannya bahasa Inggris itu. Iya, makanya kalau bilang English is difficult. Yes, I think so. But Chinese language is more difficult. Karena English walaupun sulit tapi kan pakai ABCD, teman-teman. Ya, setiap bahasa asing, bahasa Belanda, Jerman yang memakai abjad ABCD itu tetap lebih mudah, teman-teman. Kalau tulisan bahasa Arab misalnya, bahasa Chinese, Korea, Jepang kan tidak pakai ABCD, lebih sulit, of course. Ya, jadi English is difficult, but Japanese is more difficult than English. Ya, ini kita lihat yang keenam sekarang. Kata-kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih selalu memakai more than most. Ya, dulu pada itu rumus dasarnya sudah disebutkan kan. Ya, tidak lebih dari 2 pakai er dan s, lebih dari 2 yaitu paling sedikit 3 atau lebih memakai more than most. Ini kita lihat luxurious, 3 suku kata, maka memakai more luxurious, most luxurious, artinya mewah. Ya, yang berikutnya obedient, ya, patuh, obedient, 3 kan, more obedient, most obedient, ya, patuh, penurut, ya. Tapi gini misalnya kita pakai obedienter, ya orang boleh ngerti tapi tetap salah, teman-teman. Ya, makanya kita belajar rumusnya yang persis ini supaya kita bahasa Inggrisnya bagus dan benar. Ya, ketujuh, kata-kata sifat yang berasal dari kata kerja bentuk ing yang kita sebut participle, teman-teman. Ya, jadi kata sifat ada yang asli. Oh ya, selama ini kita pakai kata sifat yang asli semua ya. Nah sekarang ini enggak. Kata sifat berasal dari kata kerja bentuk ing dan bentuk 3. Selalu memakai more than most. Ya, memakai more than most tanpa menghitung jumlah suku kata. Gampang ya teman-teman. Nah kita lihat contohnya. Boring. Ya, membosankan. Oh ya, yang berakhir dengan ing ini pasti artinya mekan. Ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya dengan judul participle, ya, atau kata sifat berasal dari kata kerja. Oh, jadi boring ini berasal dari kata kerja. Yes, asalnya bore tulisannya. Membosankan. Lah boring juga membosankan. Tapi kalau yang ing ini kata sifat tidak diikuti objek. Lihat lagi di video sebelumnya, ya. Jadi boring nggak usah dihitung, boring 2 enggak. Pokoknya ing langsung more, ya, boring, more boring, most boring, artinya membosankan. Ini sorry loh ya, banyak sekali orang mengartikan boring ini bosan, keliru teman-teman. Kalau bosan itu bored tulisannya, ya. Nah, ini tiring, ing selalu artinya me plus kata dasar plus kan. Jadi kalau dasarnya itu lelah menjadi tiring ini melelahkan, ya. Tiring menjadi more tiring, most tiring, melelahkan. Ya, lagi tired. Nah, tulisannya tired, bacanya kan tired. Tired 2. Enggak, ini enggak dihitung jumlah suku kata. Tapi berakhir dengan ing atau d, ya, berasal dari kata kerja, bentuk ing dan bentuk 3 itu selalu pakai more than most, ya. Tired. Tired, enggak ada tired, teman-teman. Gak enak ya, ya salah, terang gak enak. Ya, tired menjadi more tired, most tired, lelah, lebih lelah, paling lelah. Ya, misalnya, you are tired, but I am more tired than you. Ya, and I am the most tired because I work the most. Ya, pekerjaannya paling banyak, ya otomatis I'm the most tired. Ya. Nah, kita lihat lagi contohnya, broken. Nah, ini kan berasal dari kata kerja break, broke, broken, memecahkan, memutuskan, mematahkan. Breaking, ya, jadi bersifat memecahkan. Breaking news, ya. Nah, berita yang memecahkan perhatian kita. Broken ini kalau bukan ing berarti kata dasar, ya. Kalau breaking itu memecahkan, memutuskan, broken pecah, putus, patah. Ya, tidak boleh brokener, nggak ada. More broken, most broken, pecah, putus, patah. Oh, jadi ini mungkin banyak yang belum tahu teman-teman ya. Jadi ini loh,
Kata sifat berasal dari kata kerja, bentuk ing, dan bentuk tiga. Sudahlah, tidak usah ngitung-ngitung, langsung pakai more dan most. Kita lihat yang ke-8. Kata-kata sifat tersebut di bawah ini mempunyai tingkat perbandingan yang tidak teratur, ya. Iya, kata kerja aja ada teratur, ada tidak teratur. Tingkat perbandingan ya gitu, teman-teman. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Nah, jadi harus dihafalkan, of course. Ya, kalau kata kerja tidak teratur banyak, ya, bisa 200 lebih. Nah, tapi kalau ini enggak, cuma 10 mungkin ya, ini. Nah, kita lihat ya. Good. Nah, ini enggak boleh gooder. Kalau kita ngomong gooder itu orang ngerti enggak? Ya diketawain, teman-teman. Ya ada gooder, more good. Ya, lumayan more good, tapi salah. Enggak ada ya. Karena good ini menjadi better dan best. Artinya baik, bagus, ya. Nah, jadi better lebih baik, lebih bagus. Ini paling baik, paling bagus. Terus well, hati-hati ya. Well ini artinya dengan baik. Nanti lain kali saya ajari adverb, teman-teman ya. Jadi kata sifat kalau bilang dengan itu tinggal nambah li, ya. Slow, slowly, careful, carefully. Tapi good, goodly nggak ada. Goodly ini jadinya well. Jadi well ini sudah berarti dengan baik. Terus jangan ditambahi li lagi, welly, tidak ada. Ya, ada welly itu tetangga saya namanya welly, teman-teman ya. Nah, jadi well ini dengan baik. Sama, jadi better, best. Artinya dengan baik. Ini adalah kata tambahan atau kata keterangan. Rumusnya kata tambahan ini kata sifat ditambah li, ya. Nah, cuma goodly nggak ada, ya. Nah, terus ini teman-teman ya, kalau ngafalkan tuh gini, good, well, sama, better, best, ya. Terus nih, bad, badly, oh badly ini jadi kata keterangan, betul. Kalau goodly tidak ada, kalau badly ada, teman-teman ya. Ini jelek dengan jelek. Ill, sakit, ya, sick juga. Ya, kalau ill sakit sungguhan, kalau sick ini sakitnya ini baru belum seberapa, teman-teman ya. Jadi orang tidak bisa tiba-tiba ill tapi sick dulu. Kalau sick tidak sembuh-sembuh baru ill gitu, ya. Nah, jadi 4 ya. Bad, badly, ill, sick. Iller nggak ada, nggak ada iller, teman-teman ya. Iller ada ya. Nah, jadi ill, sick, sicker nggak ada. Badlier, badder nggak ada. Semua itu sama ya. Jadi worse lebih tergantung ya. Bisa lebih jelek, dengan lebih jelek, lebih sakit ya, lebih sakit parah gitu. Nah, worse, worst. Nah, artinya tadi yang pertama bad tadi jelek, buruk ya. Nah, terus yang badly, nah ini artinya dengan jelek ya, dengan li itu dengan itu tidak selalu with, teman-teman ya. Kalau dengan plus kata sifat tinggal nambah li saja ya, jadi badly, tapi goodly nggak ada ya, jadi well. Terus yang ini ill, worse, worst, sakit. Nah, kesehatannya terganggu ya, jadi orang mestinya sick dulu baru nanti ill ya. Nah, ill ini sick juga ya. Sick ini sakit tapi tidak tahan terhadap sesuatu ya, pengertiannya gitu. Jadi kalau ill itu kesehatannya sudah terganggu, betul. Kalau sick ini tidak tahan ya. Oh, jadi hawanya terlalu panas, I feel sick. Nah, tidak boleh I feel ill gitu ya. Tapi tingkat perbandingannya sama, teman-teman ya. Bad, badly, ill dan sick itu sama. Worse dan worst ini dihafalkan ya. Terus ini many dan much ini sama, artinya banyak. Cuma ingat ya, ini berakhir huruf Y, Y-nya berubah menjadi IER, manier tidak ada. Much, mucher nggak ada ya. Jadi many dan much ini sama, more dan most. Nah, cuma kalau many itu banyak untuk benda yang dapat dihitung, ingat teman-teman ya. Nah, sedangkan much ini banyak untuk benda yang tidak dapat dihitung. Itu sudah pernah tak ajarkan sebelumnya ya. Nah, oh ya, yang sick tadi itu juga bisa berarti muak, teman-teman ya. Orang kalau kayak ya, jengkel, I'm sick of the people. Nah, bukan saya sakit tapi saya muak terhadap orang-orang itu. Gitulah pemakaian sick tadi ya. Jadi many dan much sama menjadi more dan most. Far, jauh. Nah, ini kan 3 huruf, mati hidup mati, dibaca bertekanan, maka didobel farer, enggak. Ini termasuk yang tidak beraturan ya. Far menjadi farther, mirip dengan father, papa itu loh. Cuma ini tulisannya beda sedikit ya. Far pakai R. Farthest, jauh ya.
jauh, lebih jauh, paling jauh. Little, sedikit, ini littler, berakhir dengan ler, o, sambil. Tidak ada. Ini tidak beraturan, ya. Jadi little menjadi less, lebih sedikit, least, paling sedikit. Makanya orang sering bilang at least. Nah, at least itu artinya paling sedikit, paling tidak gitu, ya. Sedikit untuk benda yang tidak dapat dihitung, ya. Nah, itulah peraturan dari tingkat-tingkat perbandingan itu ada 8 tadi, teman-teman, ya. Yang paling sulit nomor 8 ya. Enggak juga kok. Mana yang sulit? Wong good dengan well ini jadi satu kok. Iya toh? Bad, badly, ill, sick jadi satu. Worse dan worse. Many dan much jadi satu. More dan most. Ya. Many banyak, ini lebih banyak, ini paling banyak. Nah, terus ini aja. Far, farther, farthest. Little, less, dan least. Itu aja. Ya, peraturannya, peraturan tingkat perbandingan. Nah, ini ada sedikit wise words. Sekalian mempraktekkan tingkat perbandingan, teman-teman, ya. Ini kita lihat. Being good is enough. Menjadi baik itu cukup, teman-teman. Oh, enggak boleh tiba-tiba good. Enggak, ini namanya gerund, teman-teman, ya. Permulaan kalimat memakai kata kerja itu harus bentuk ing. Ya, misalkan speaking is easy. Ya, nah bicara itu mudah. Itu kata kerja. Going alone is not good. Nah, going harus permulaan kalimat kata kerja itu harus ing, namanya gerund. Jadi kalau bukan kata kerja, pakai to be dong. Nah, maka menjadi being good. Nggak boleh tiba-tiba gooding, nggak ada gooding. Nanti kalau careful, carefooling, nggak ada. Jadi kalau tiba-tiba careful, nggak boleh. Itu bentuk perintah. Kalau kalimat harus being careful is necessary. Ya. Oh, jadi permulaan kalimat kata sifat harus pakai being, teman-teman, ya. Being good is enough. Jadi baik itu cukup sudah. Because everything can be better or worse, ya. Segala sesuatu bisa lebih baik atau lebih buruk if it is compared with others. Jika itu dibandingkan dengan lain-lainnya. Oh, kok nggak di others ya? Lain kali tak ajari pemakaian others, di others, another, other, ya. Nah, oh, jadi sesuatu itu baik itu sudah bagus. Tapi kalau sudah dibanding-bandingkan, bagus tadi bisa menjadi lebih bagus, bisa menjadi lebih buruk. Ingat ya, dari good, better, kalau bad menjadi worse. Okay? Well, that is the rule of degrees of comparison, my friends. You must learn and you will be good at English. Okay? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan semua rumus tingkat perbandingan. The rule of degrees of comparison. Belum pemakaiannya, teman-teman, ya. Ini baru rumusnya. Ada 1 sampai 8. Sekarang teman-teman sudah tahu persis kapan pakai us, kapan pakai more dan most, mana yang tidak teratur, ya. Jadi sekarang teman-teman jangan main feeling. Good itu naik more good nggak boleh, loh, nggak boleh. Karena good itu kan memang yang tidak beraturan. Good, better, best, ya. Nah, big pakai more big. Loh, jangan, satu suku kata. Itu semua sudah ada, teman-teman, ya. Nah, jadi 1 sampai 8 teman-teman cari pasti ketemu di situ. Oh ya, last but not least. Ya, yang terakhir tapi bukan yang tidak penting. Justru ini penting, teman-teman. Murid saya pernah bertanya, "Pak, untuk kata seksi, ya, itu yang betul tuh sexier atau more sexy?" Karena dia pernah baca di buku katanya, "Your wife is sexier than this actress," misalnya. Tapi ada juga the woman is more sexy than bla bla bla. Oh, tak, saya beritahu, dua-dua betul. Loh, kok bisa, Pak? Kalau penulis memakai kata sexier, berarti dia mengambil dari kata berakhir huruf Y, didahului huruf mati. Seksi jadi sexier. Tapi yang memakai more sexy nggak salah, karena dia pakai rumus tekanan. Kalau kita bacakan seksi, bukan seksi, bukan gitu kan ya. Jadi seksi, jadi pakai more sexy. Dua-dua betul. Ya, jadi kalau teman-teman juga menemukan hal demikian, oh, mestinya pakai more, dia pakai ya. Handsome, handsomer atau more handsome? Iya, dua-dua itu sering, teman-teman, ya. Ada yang bilang, he is more handsome than your husband, atau the man is handsomer. Nah, mana yang betul? Dua-dua betul. Kalau pakai handsomer, berarti pakai berakhir huruf L-R-O sampai Y. Terus yang pakai more handsome, dia pakai rumus tekanan, teman-teman. Handsome, tekanan pada suku kata pertama kan, handsome. Kalau baca bukan handsome, bukan gitu kan. Oh, jadi gitu ya. Jadi kalau rumus tekanan masuk. Nah, berakhir R-O sampai Y masuk.
Nah, that's English, my friends, ya. Nah, jadi kita tahu rumusnya, tahu kapan alasannya kenapa, jadi kita tidak ragu-ragu. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.